Hancurkan, ini bukan pertandingan, ini pembantaian massal Maung Bandung. PSBS Biak seharusnya cuma main di Liga Tarkam, bukan menu sarapan siang Persib di pekan ke-9. Hasil akhir jelas sudah terukir di langit. Malu, waktunya meninggi, saksikan King Persib ke puncak sekarang juga. Semua orang di PSSI wajib sungkem Bojan Hodak. Taktik receh Belanda kalah telak dari filosofi kasta tertinggi Persib. Pelatih Persib Bojan Hodak, ruang ganti sehat lebih baik daripada taktik. Tonton dan tiru prinsip melatih Kingmaker Bojan Hodak sekarang. Dasar operator liga pengecut, standar ganda dan ketidakadilan. I-League budak setia fans jeruk. Bisa-bisanya izinkan fans jeruk away ke Surabaya, tapi selalu sanksi bobotoh jika Persib Bandung main away. Namun dibalik kecurangan dan kemafiaan itu semua, ternyata operator liga dari fans jeruk itu sendiri. Erick Thohir wajib intervensi dan pecat orang itu sekarang juga, demi keadilan dan marwah Liga Indonesia. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. PSBS Biak cuma batu sandungan receh di pekan ke-9. Hasil akhir laga PSBS versus Persib. Sudah jelas, Maung Bandung sedang berburu gelar hat-trick juara, bukan cari laga hiburan. Laga antara PSBS Biak melawan Persib Bandung di pekan ke-9 Super League 2025. Sebut saja ini sekadar sesi latihan berhadiah 3 poin bagi sang Pangeran Biru. Mengapa harus melebih-lebihkan sebuah pertandingan yang secara kualitas dan DNA sudah tampak jurang perbedaannya? PSBS Biak dengan segala hormat hanyalah tim rasa papan bawah yang kebetulan mendapat giliran menjadi korban pembantaian dalam agenda Maung Bandung menuju puncak klasmen. Luar biasa dan seru? Ya, seru melihat seberapa cepat tim sekelas PSBS Biak akan kebobolan dan seberapa banyak gol yang berhasil dicetak oleh mesin tempur Persib Bandung. Pertandingan ini bukan soal pertarungan dua tim seimbang, melainkan hanya pertunjukan superioritas Persib yang harus segera menuntaskan pekerjaan rumahnya. Jika Maung Bandung bermain serius, tim sekelas PSBS Biak harusnya sudah menyerah di babak pertama, menghormati fakta bahwa mereka sedang berhadapan dengan calon juara hat-trick Super League. Skor hasil akhir atau komentar saya soal laga tersebut? Jawabannya sudah tertera di thumbnail video ini, dengan angka yang mencerminkan dominasi dan tanpa ampunya Persib. Atau kalau kamu masih ragu dengan ketajaman prediksi ini, silahkan langsung saja cek di Instagram resmi Persib Bandung. Kami jamin kamu akan melihat bukti nyata bahwa tim dari Biak ini harusnya lebih fokus mencari cara untuk lolos dari jerat zona degradasi, bukan sosokan menahan laju kuda pacu juara sekelas Persib. Jika PSBS Biak bisa mengambil pelajaran dari kekalahan telak yang hampir pasti mereka terima, bagus. Tapi intinya, bagi Persib, laga ini hanya sebuah checkpoint wajib yang harus dilewati. Tidak ada hikmah yang perlu diambil dari melawan tim yang levelnya terpaut jauh. Hikmah sesungguhnya adalah Persib harusnya bisa mencetak lebih banyak gol dan menghemat energi untuk pertarungan yang sesungguhnya di puncak klasmen. Target Persib Bandung musim ini sudah jelas, gamblang dan hanya satu, gelar hat-trick juara. Trofi itu sudah menanti di Bandung dan PSBS Biak hanyalah kerikil kecil yang harus disingkirkan agar perjalanan ini tidak terganggu. Jadi, mari kita tinggalkan drama pertandingan seru ini dan fokus pada perburuan gelar. Karena di mata Persib, PSBS Biak hanyalah tim penghibur di pekan ke-9 ini. Amin. Standar ganda dan ketidakadilan. Bobotoh murka dengan I-League yang jadi papa Jakmania. Cermin ketidakkompetenan operator liga. Penggemar Persib Bandung bobotoh meluapkan kemarahan dan kekecewaan mereka di berbagai platform media sosial setelah munculnya pernyataan dari fans engagement I-League operator Super League Budiman Dalimunte yang seolah-olah memberikan jalur khusus bagi The Jakmania untuk hadir di laga tandang melawan Persebaya Surabaya di GBT.
Pernyataan yang menyebut The Jackmania boleh away asalkan sebagai penonton tanpa atribut ini dinilai Bobotoh sebagai bentuk ketidakadilan, diskriminasi, dan mencerminkan ketidakkompetenan total operator liga dalam menegakkan regulasi. Kemurkaan Bobotoh. Regulasi hanya berlaku untuk sebagian. Inti dari kemarahan Bobotoh adalah penerapan standar ganda yang sangat kentara. Selama berbulan-bulan, bahkan sejak insiden Kanjuruhan, operator liga dan PSSI secara tegas menerapkan larangan total bagi supporter tim tamu. Klub-klub yang supporternya nekat away dikenai sanksi denda komdis PSSI sebesar puluhan juta rupiah. Larangan ini berlaku universal, termasuk bagi Bobotoh yang kerap kali harus menahan diri untuk tidak mendukung Persib di luar Bandung, meskipun mereka memiliki relasi baik dengan beberapa supporter klub lain. Namun ketika laga Persija melawan Persebaya mendekat, dua kelompok supporter yang dikenal memiliki hubungan persaudaraan erat atau seduluran, Ailik tiba-tiba hadir dengan narasi yang melembut. Budiman Dalimunte memberikan tips agar The Jackmania hadir sebagai penonton dan bukan supporter untuk menghindari sanksi. Ini jelas tidak adil. Kenapa cuma untuk Jackmania yang boleh dapat tips dan dispensasi seperti itu? Saat Bobotoh atau supporter lain nekat away demi rasa rindu, langsung denda. Aturan ini seperti hanya berlaku kaku untuk kami, tapi fleksibel untuk kubu tertentu. Tulis seorang Bobotoh di Twitter atau X yang langsung viral. Mereka menilai jika benar Ailik ingin menegakkan aturan larangan seputar tamu, maka seharusnya tidak ada celah sama sekali, bahkan dengan dalih penonton tanpa tribut. Bobotoh berpendapat pada kenyataannya kehadiran ribuan penggemar dari klub tamu meskipun tanpa tribut tetap menimbulkan risiko keamanan dan jelas melanggar semangat regulasi yang dibuat pasca tragedi besar. Ailik dianggap tidak kompeten dan otoriter. Kekecewaan Bobotoh semakin dalam karena mereka merasa Ailik telah berulang kali menunjukkan sikap yang tidak profesional dan bahkan menyalahkan supporter. Dalam beberapa kesempatan di musim sebelumnya, muncul anggapan dari pihak operator yang seolah-olah menyalahkan Bobotoh sebagai salah satu faktor yang membuat PSSI dan FIFA urung mencabut larangan supporter away, merujuk pada insiden penyalaan flare di beberapa laga. Sekarang mereka, Ailik, bertindak seperti maklar regulasi, memberikan celah dan saran agar klub tertentu tidak kena sanksi, padahal mereka sendiri yang harusnya tegas mencabut atau menegakkan larangan itu secara merata. Ini menunjukkan ketidakkompetenan dalam menjalankan liga profesional, ujar perwakilan salah satu komunitas Bobotoh. Bobotoh menuntut agar Ailik bersikap adil. Jika The Jackmania diizinkan datang sebagai penonton tanpa atribut ke Surabaya, maka kesempatan yang sama harus diberikan kepada Bobotoh saat Persib tandang, terutama ke tim-tim yang tidak memiliki rivalitas tinggi. Jika tidak, maka Ailik harus memproses sanksi denda dengan tegas tanpa pandang bulu kepada Persija jika terdapat indikasi kehadiran massal penggemar mereka di GBT. Situasi ini semakin memperuncing polemik regulasi supporter away di sepak bola Indonesia. Bagi Bobotoh, pernyataan Ailik tentang tips untuk The Jackmania adalah bukti nyata dari standar ganda yang mencederai prinsip sportivitas dan keadilan, sekaligus memberikan kesan bahwa operator liga bersikap tidak kompeten dan hanya mencari aman. Timnas Indonesia wajib tahu, pelatih Persib, ruang ganti sehat lebih baik daripada taktik. Pernyataan lugas dari pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, mengenai esensi pentingnya suasana ruang ganti sehat yang disebutnya lebih krusial daripada sekedar taktik rumit, telah menjadi sorotan utama di berbagai media daring dan sosial, menjadikannya ujangan berharga yang wajib tahu bagi Timnas Indonesia. Pandangan ini bukan sekedar retorika, melainkan filosofi kepemimpinan yang telah terbukti efektif dalam menjaga stabilitas dan performa Persib di tengah kerasnya kompetisi Liga 1. Hodak secara eksplisit merujuk pada pandangan legendaris dari Vicente Del Bosque, mantan pelatih timnas Spanyol yang sukses membawa La Roja menjuarai Piala Dunia 2010. Del Bosque selalu bilang ruang ganti yang sehat lebih penting daripada taktik yang rumit. Saya sepakat. Sepak bola bukan sekedar tentang strategi, tapi juga rasa saling percaya, ujar Hodak. Inti dari pernyataan ini adalah bahwa strategi di lapangan tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh fondasi psikologis dan emosional yang kuat antar pemain. Dalam konteks Timnas Indonesia, yang dihuni oleh pemain dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, dan bahkan kewarganegaraan melalui program naturalisasi, pentingnya harmoni di ruang ganti menjadi berlipat ganda. Hodak menekankan bahwa kunci kontrol ruang ganti adalah menjaga grup tetap bersatu, seimbang, dan saling menghormati. Ia menerapkan pendekatan manusiawi, memahami bahwa kadang para pemain membutuhkan dorongan, kadang pelukan, kadang rasa percaya diri.
Filosofi ini sangat relevan untuk skuad Garuda yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun pelatih timnas saat ini Shin Tae-yong dikenal sebagai ahli taktik, Boyan Hodak mengingatkan bahwa tanpa kesatuan dan rasa hormat yang mendalam di dalam tim, mustahil untuk meraih trofi atau mencapai target besar. Isu persatuan tim menjadi krusial ketika timnas dihadapkan pada tekanan besar dari publik dan jadwal pertandingan yang padat. Di Persib, Boyan Hodak berhasil menciptakan atmosfer yang solid, di mana nilai-nilai universal seperti respek ditegakkan, bahkan hingga ke tradisi tak tertulis, seperti pemain muda, menghormati senior. Keharmonisan ini terbukti menjadi modal utama Persib untuk tampil konsisten. Jika filosofi ini dapat diadaptasi dan diwujudkan sepenuhnya dalam skuad timnas Indonesia, harmoni yang tercipta di ruang ganti dapat mengubah skuad menjadi kekuatan yang menakutkan, melengkapi kejeniusan taktik dari pelatih. Kesimpulannya, pesan Hodak adalah pengingat bahwa sepak bola modern tidak hanya soal skema permainan canggih, melainkan juga tentang manajemen sumber daya manusia, psikologi tim, dan kepemimpinan yang mampu meramu keberagaman menjadi kekuatan tunggal. Ini adalah pelajaran berharga bagi seluruh staf pelatih dan pemain timnas Indonesia. Mentor dan panutan, Beckham Putra sebut Febri Haryadi sosok luar biasa dengan mental baja, berperan penting dalam peningkatan performanya di Persib. Hubungan harmonis dan inspiratif antara para pemain senior dan junior di Persib Bandung kembali menjadi sorotan publik, khususnya mengenai kedekatan antara gelandang muda Beckham Putra Nugraha dan winger senior Febri Haryadi. Beckham Putra yang merupakan salah satu wonderkid jebolan Akademi Persib dan kini sering dipercaya menyandang ban kapten muda, secara terbuka mengakui peran sentral Febri Haryadi sebagai mentor yang sangat berharga dalam kariernya. Beckham Putra, pemain yang akrab disapa Etam, menyebut Febri Haryadi yang dijuluki Abu sebagai sosok yang luar biasa dan merupakan panutan bagi para pemain lokal, khususnya di Persib. Pengakuan ini muncul seiring dengan peningkatan performa Beckham yang signifikan di lapangan, terutama pada musim Super League 2025-2026. Menurut Beckham, kematangan dan peningkatan pesat dalam penampilannya tidak lepas dari peran penting Febri Haryadi, mentor mentalitas dan diskusi rutin. Inti dari pengaruh Febri Haryadi di mata Beckham adalah aspek mentalitas. Pemain bernomor punggung 7 ini mengungkapkan bahwa ia sering berdiskusi dan bertukar pikiran dengan Febri. Beckham menilai Febri memiliki mentalitas yang sangat kuat, sebuah kualitas yang sangat dibutuhkan oleh setiap pemain yang berkarir di klub sebesar Persib Bandung dengan tekanan dari supporter bobotoh yang begitu besar. Menurut saya, beliau adalah orang yang sangat luar biasa karena mentalnya itu luar biasa. Panutan buat pemain lokal khususnya, jadi saya senang terhadap Abo, ujar Beckham. Hubungan mereka pun di luar lapangan terjalin erat, bahkan keduanya sering kali satu kamar saat menjalani laga tandang. Kedekatan ini memfasilitasi komunikasi yang intens di mana Beckham banyak bertanya dan belajar dari seniornya yang sama-sama berposisi di lini tengah dan depan. Febri, yang merupakan pemain kelahiran Bandung, memang dikenal sebagai salah satu homegrown player Persib yang memiliki dedikasi tinggi dan telah lama membela tim senior. Sejarah panjang keterikatan antara Beckham Putra dan Febri Haryadi bahkan memiliki akar sejarah yang lebih jauh. Febri adalah sosok yang menjadi inspirasi awal bagi Beckham untuk tertarik pada dunia sepak bola dan bermimpi bergabung dengan Persib. Bahkan Beckham yang mulai serius bermain sepak bola sejak usia 5 tahun sempat tertarik dengan si kulit bundar setelah melihat aksi Febri Haryadi kecil. Keduanya juga memiliki beberapa kesamaan karir yang unik di Persib. Baik Febri maupun Beckham merupakan produk asli diklat Persib yang sama-sama menorehkan debut di usia yang sangat muda. Febri di usia 18 tahun, Beckham di usia 16 tahun 9 bulan, menciptakan semacam deja vu dan tradisi regenerasi sukses di skuad Maung Bandung. Kesamaan latar belakang ini membuat mereka lebih mudah menjalin koneksi sebagai pemain dari Gedebage Boys. Pada April 2022, Persib menunjukkan kepercayaan penuh pada dua aset muda terbaiknya ini dengan memberikan kontrak jangka panjang secara bersamaan. Febri diikat selama 4 musim hingga 2026, sementara Beckham hingga 2025. Langkah manajemen ini menegaskan peran sentral mereka sebagai masa depan Persib. Kini, dengan semakin matangnya penampilan Beckham Putra yang bahkan sempat dipercaya menjadi kapten dalam beberapa pertandingan, peran Febri Haryadi sebagai mentor spiritual dan mental di ruang ganti semakin terlihat.
Meskipun Febri dan Beckham harus berjuang untuk mendapatkan tempat utama di tengah persaingan ketat, dukungan dan pelajaran yang diberikan Febri telah berkontribusi besar terhadap kestabilan performa dan mentalitas kapten muda Persib, Beckham Putra Nugraha.